Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kembali ya kita ke peristiwa bulan Safar ya. Ya, bulan Safar yang bagi kaum Arab jahiliyah dulu itu ya dianggap bulan yang sial, tapi Rasulullah SAW ini ya boleh dikatakan menapik bahwa bulan ya enggak begitu gitu kan. Makanya ya Rasulullah SAW ini pada waktu menikah dengan Sayyidah Khadijah itu ya terjadi pada bulan Safar itu kan. Ya ternyata alhamdulillah kayaknya enggak apa-apa gitu kan. Ya memang ini satu hal yang perlu kita sampaikan juga ya, kemarin walaupun sudah disampaikan ya. Tapi yang paling penting di sini adalah siapa sih sebetulnya istri Nabi ini ya, Siti Khadijah ini yang perlu kita nanti teladani ya. Yang namanya Sayyidah Khadijah ini itu kan pada saat menikah dengan Nabi besar Muhammad SAW ini kan usianya kan termasuknya sudah usia yang matang, yang sepuh ya, artinya udah usia di posisi usia 40 tahun. Ya, dan Siti Khadijah ini ya, atau Sayyidah Khadijah ini kan juga ya memang sudah janda gitu kan, posisinya memang udah menjadi seorang janda. Karena sebelumnya kan sudah pernah punya suami ya, walaupun suaminya meninggal gitu ya. Ya, yang pertama itu suaminya beliau itu ya Abu Halah bin Jarorah itu suami yang pertama atau yang kedua, pokoknya itu suami yang sebelumnya Nabi gitu ya. Kemudian yang kedua ada Atik bin Aiz al-Mahzum ya, itu juga suami dari Sayyidah Khadijah yang sebelum dengan Nabi. Nah cuman ya beliau ini juga sudah tidak ada gitu ya. Nah pada saat itu ya Siti Khadijah yang sebagai janda ini kan tidak hanya sekedar orang biasa ya. Dia itu adalah orang yang memang benar-benar di kalangan Jazirah Arab di sana dulu itu adalah orang yang termasuk orang yang dihormati banget ya. Dihormati karena kecantikannya termasuknya gitu kan, karena kecerdasannya terutama ya, ketegasannya, juga karena hebatnya mengembangkan bisnisnya. Nah ini karena Khadijah ini kan pembisnis besar itu, bukan main-main. Jadi kalau sekarang ngomongnya perusahaan besar itu, tidak hanya di Mekah saja ya, bisnisnya itu menyebar sampai ke luar negeri ya. Jadi ke Syria ya, kalau sekarang saat ini ya Syria, Libanon, ke Irak ya, kemana-mana itu ya. Kalau dulu namanya berdagang banyak ke arah Sam gitu ya. Sam itu kalau sekarang tuh ya wilayahnya ya diantaranya ya Palestina, Libanon, Syria gitu kan, itu wilayah Sam ya. Jadi memang saudagar sukses ya, jadi banyak karyawannya. Kalau sekarang ngomongnya karyawannya, banyak karyawannya, dan memang mengelola bisnisnya ini dengan sangat profesional. Ini Siti Khadijah. Tidak hanya seperti itu, bahwa Khadijah ini juga orang yang mampu menjaga dirinya ya, menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Maka dalam hadis disampaikan bahwa Khadijah ini di antara wanita yang paling baik ya di dunia ini. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis riwayatnya Bukhari Muslim itu kan, khairun nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairun nisaiha Khadijah. Jadi wanita yang sebaik-baik wanita itu ada dua. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, yaitu ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Khadijah. Ini sudah diakui ya, artinya kayak itu karena kemuliaannya, karena kesalehannya, nah, salehannya itu dan lain sebagainya dari berbagai macam sisi. Artinya wanita yang luar biasa.
Dan kalau kita lihat Nabi besar Muhammad SAW ini sebelum menikah dengan Khadijah, ya, itu kan dulu ya sebelum menikah itu pada waktu kecilnya Nabi itu ya, dia tuh ya selain ya menggembala itu kan beliau kan ya sudah mulai berdagang. Ya, sejak usia 12 tahun tuh ya beliau tuh berdagang. Sering diajak pamannya Abu Thalib itu berdagang sampai ke Sam gitu kan ya ke Sam tadi yang saya sebutkan ya, jadi yang saya katakan jadi sampai ke Palestina, Syria, negara-negara itu ya, wilayah itu termasuk Lebanon barang. Kalau sekarang ya. Yordan ya itu termasuknya. Itu memang sudah digembleng sejak kecil oleh Abu Thalib pamannya itu untuk bisa berdagang. Dan memang Nabi besar Muhammad SAW ini sangat dikenal adalah orang yang dijuluki gelar Al-Amin, ya. Orang yang jujur. Ya memang ya Nabi ya. Ya sangat sempurna itu ya. Ya kejujurannya, ketekunannya, kerja kerasnya. Ini sejak usia 12 tahun. Dia berdagang, ya berhasil dengan baik gitu kan. Pegang amanah. Ya, karena siapa sih sebetulnya, nggak usah zaman dahulu deh, zaman sekarang saja nah. Zaman dahulu tuh kan yang namanya kejujuran tuh kan sangat sulit gitu kan Mas. Ya. Apalagi zaman jahiliyah gitu kan, karena orang zaman dulu itu ya di daerah sana itu namanya kejujuran itu sangat barang langka. Ya, barang langka. Orang berjualan ya mesti saling menipu, saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Ya mungkin sekarang juga sama ya Mas ya. Sekarang juga masih banyak orang yang nggak jujur gitu kan dalam melakukan bisnis gitu ya. Tapi Nabi tidak. Dia ngomong apa adanya dalam berjualan, berdagang dia jujur. Apa adanya. Nggak katakan kalau jelek ya jelek, kalau ya bagus ya bagus itu kan barangnya. Ya ada cacatnya disampaikan ada cacatnya sehingga orang tuh senang. Senang kepada Muhammad ya pada waktu itu sebelum Nabi. Waktu masih kecil. Ya karena kita menghormati beliau Muhammad ya kita nyebutnya tetap Nabi walaupun pada waktu itu belum Nabi ya. Beliau masyarakat Arab sekitarnya itu ya termasuk ya di negeri Islam itu sangat senang sekali melihat apalagi ada Nabi Muhammad datang, beliau datang membawa dagangan itu mesti dikerubungi oleh para pembeli-pembeli yang akan mau beli. Kenapa? Ini mesti jujur orang ini. Ya. Maka sangat terkenal dengan julukan Al-Amin itu, gelar Al-Amin. Maka ya itu tadi, larisnya masa ampun. Jadi sebentar aja habis jualan yang dibawa oleh Rasul ini, oleh Nabi Muhammad ini. Waktu dengan pamannya juga Abu Thalib waktu kecilnya gitu. Ya tidak hanya gelar jujur, ramah. Nah itu loh yang penting. Jadi iso ngomong, ya walaupun masih anak-anak ramahnya luar biasa. Sekarang kalau kita berbisnis, berjualan tapi ramahnya dibuat-buat, bukan ikhlas dari diri hati sendiri, kan ya mesti kan kelihatan juga tetap. Nah, Nabi enggak, ya ramahnya memang setulus ikhlas dari hati sanubarinya, sehingga ramahnya benar-benar terpancar. Ya orang akan menjadi suka, menjadi senang. Sudah ramah, jujur. Nah ini kalau kita sekarang ilmu marketing kan yo, wah ini luar biasa gitu ya. Maka yang namanya pelayanan pada konsumen ini kan boleh dikatakan ya konsumen itu sebagai raja gitu kan Mas. Yang artinya apapun ya harus dilayani gitu kan ya. Dalam arti dilayani ini ya keinginannya apa yang hubungannya dengan penjualan atau dengan bisnis ini ya harus dipenuhi. Ya dilayani dengan ramah tamah gitu kan. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW ya saat itu pada waktu beliau masih kecil ya masih ya 12 tahunan gitu kan. Maka ini sampai terkenal di mana-mana Nabi itu orang yang sangat jujur saat itu, Nabi Muhammad itu. Nah terus ya, masa semakin bertambah gitu kan, tahun makin bertambah. Satu ketika ya Sayyidah Khadijah ini ya mesti mendengar juga ada orang namanya Muhammad gitu kan
yang orangnya ramah, tamah, ya orangnya jujur gitu kan, terkenal nih jualan laku nih hebat gitu ya. Saat itu Khadijah yo lagi butuh karyawan lagi yang memang akan melakukan perjalanan untuk jualan ya, untuk berangkat ke Syam. Jadi ada kontingennya dari perusahaannya Khadijah ya, untuk membawa dagangannya ke negeri Syam. Maka perlu orang yang memang betul-betul bisa memimpin yang lebih baik gitu kan. Nah, saat itu beliau juga ya, Siti Khadijah itu mendengar kalau Muhammad itu orang yang termasuk di dalam apa yang dia inginkan gitu. Maka ya dalam cerita ini ya akhirnya Khadijah ini mengutus satu pelayannya untuk menemui Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW, untuk menawarkan supaya bisa bergabung atau menjadi karyawannya di perusahaannya Siti Khadijah ini atau Sayyidah Khadijah. Demikian dulu, nanti kita teruskan lagi. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.